Hai Hai banget. Apa kabar adik-adik? Kita jumpa lagi di hari Minggu pada hari ini untuk bersama-sama beribadah online Charis Kids. Adik-adik semua sudah siap ya? Kakak kita lihat semua sudah dalam keadaan rapi. Oke, kita akan sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada hari ini. Oleh karena itu kakak terus ingatkan bahwa tidak ada yang sambil bermain-main, tidak ada yang sambil makan, apalagi sampai adik-adik ketiduran dalam beribadah. Yuk, kita semua mau bangkit berdiri, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau kami boleh menikmati lagi hari yang baru pada hari ini, di mana kami bersama-sama bisa menikmati ibadah bersama teman-teman yang lain di ibadah Charis Kids online ini Tuhan. Bapa memberkati setiap adik-adik yang akan mengikuti ibadah, biar mereka terus sungguh-sungguh mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan dan penuh sukacita dalam mengikuti puji-pujian kepada Tuhan. Berkati kakak-kakak yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, doa di negara ini, negara lain, bebas corona, lindungi dan Tuhan sembuhkan orang yang sakit. Ya, amin. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami semua pengen berdoa buat kami sekolah online supaya kami mengerti apa yang diajarin Bu Guru. Terima kasih Tuhan, amin. Kami terus suara berdoa buat papa mama, laki-laki mereka, berikan kesehatan, buat kekuatan. Terima kasih terus, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom anak-anak Charis Kids dan semua anak-anak di seluruh Indonesia. Salam shalom dari kakak dari kami semua. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap, di sini kakak-kakak juga siap menemani adik-adik memuji nama Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Hari ini kakak ditemani oleh Kak Vivi dan Kak Enci. Dan pastinya bersama Amsal. Oke adik-adik, kita tetap semangat memuji Tuhan ya, karena kita ada anak-anak yang luar biasa. Adik-adik yang luar biasa, biar kita semangat karena kita adalah pasukannya Tuhan. Kita apa ya? Pokoknya nanti kalau kakak bilang Laskar Kristus, semuanya harus siap ya. Ada gayanya ya, kita sama-sama yuk. Coba Kak Vivi sama Kak Enji juga pasti bisa. Semua adik-adik yang di rumah pasti juga bisa. Gampang ya. Satu, ayo pesan. Musiknya jeng-jeng gitu. Ya, biar semangat. Itu takut ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Yes, yes, yes. Mantap. Lagi, sekali lagi ya. Siap dulu, harus benar-benar fokus. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Yes, yes, yes. Mantap. Karena semuanya adalah Laskar Kristus, pasukannya Tuhan dan satria-satria kerajaan Allah. Kita mau nyanyi lagu Satria Kerajaan Allah, oke? Yuk. Satu, dua, tiga. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga, kita jagoan hebat. Lagi. Satria
anak-anak yang istimewa. Adik-adik semuanya istimewa. Kalau istimewa berarti 2 jempol. Oke? Kita nyanyi lagu Aku Istimewa. Ya adik-adik adalah adik-adik yang luar biasa, yang sangat istimewa di mata Tuhan dan dijadikan istimewa lagi karena adik-adik percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku berharga dan dalam emas perak, tapi darah Yesus. Yeah, haleluya. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi ada Yesus. Yeah. Haleluya adik-adik. Terima kasih Tuhan, kau jadikan kami anak-anak yang istimewa. Bersyukur sekali sama Tuhan ya adik-adik. Dan terlebih lagi, kita harus selalu bersyukur karena hidup kita selalu diubahkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk sama-sama melayani Tuhan bersama seluruh keluarga. Dari siapa? Siapa Kak Bibi? Dari? Iya, terus dari? Oh iya, apalagi dari pemuda dan pemudinya. Terus dari semua anak-anak Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Ya, siap-siap mendengarkan firman Tuhan dengan mengatakan bahwa kita semangat sama-sama melayani Tuhan. Yeah. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama,
melayani Tuhan harus bisa sehari dengan firman Tuhan. Jadi kita siap dengan firman Tuhan ya, kayak ini ya. Kami ya, siap ya. Yuk kita sama adik-adikku kita berdoa dulu, menyiapkan hati kita untuk melayani firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan ada di dalam kami. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami benar-benar menerima firman Tuhan dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semuanya boleh kami pergunakan untuk terus menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Shalom. Halo adik-adik semua. Akhirnya Kak Putri punya kesempatan lagi untuk menyapa kalian semua. Kak Putri kangen banget untuk menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini Kak Putri diberi kesempatan untuk bercerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Adik-adik semua, sebelum Kak Putri bercerita, ayo semuanya duduk yang rapi, semuanya fokus sama firman Tuhan ya. Jangan ada yang bermain, jangan ada yang heboh sendiri, pokoknya harus duduk yang rapi dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke? Adik-adik semua, menjelang waktu beribadah, Petrus dan Yohanes kira-kira itu jam 3 petang. Nah, adik-adik, Petrus dan temannya Yohanes pergi berangkat ke Bait Allah, teman-teman. Nah, pas mereka mau masuk di lewat gerbang gitu, Petrus dan Yohanes melihat ada seorang laki-laki lumpuh yang duduk di dekat pintu gerbang Bait Allah, namanya Gerbang Indah, adik-adik. Nah, orang lumpuh ini tiap hari dibawa oleh temannya, ditaruh duduk di dekat gerbang Bait Allah itu, Gerbang Indah namanya, adik-adik. Nah, tiap hari orang itu duduk di situ minta sedekah, berharap karena dia lumpuh, adik-adik. Dia lumpuh dari kecil, jadi dia nggak bisa bekerja yang lain selain meminta-minta. Nah, adik-adik semua, saat Petrus dan Yohanes lewat di situ, orang lumpuh itu melihat nih, dia berharap saat dia minta kepada mereka, dia dapat sesuatu, entah itu duit, uang, atau yang lain-lain, makan mungkin juga. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Petrus bilang begini, lihatlah kepada kami. Dan orang itu langsung lihat kepada mereka, pada Petrus dan temannya Yohanes. Terus Petrus bilang kepada bapak yang minta-minta ini, orang lumpuh ini, dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai ku berikan kepadamu, kata Petrus. Terus lanjut dia bilang, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus bilang itu. Dan gak cuman bilang itu, Petrus membantu mengangkat tangan kanannya untuk berdiri. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang itu berdiri. Kakinya yang lumpuh kuat. Kakinya yang lumpuh jadi kuat. Dan orang ini bisa melompat ke girangan. Dan orang itu tidak cukup di situ. Orang itu nggak langsung pulang ke rumahnya untuk bilang, aku bisa berjalan, aku bisa berjalan. Enggak, adik-adik. Orang lumpuh itu dia mengikuti Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. Dia melompat ke girangan dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, pada waktu orang lumpuh itu ada di Bait Allah, semua orang pasti tahu dong ya, pasti mengenal orang lumpuh itu. Karena kalau setiap mau masuk ke Bait Allah, pasti akan ketemu orang itu yang duduk di pintu gerbang indah, adik-adik. Jadi semua orang tahu dan mengenal. Nah, adik-adik, orang-orang melihat orang lumpuh ini bilang, loh, bukannya orang ini yang biasanya duduk meminta-minta di depan gerbang itu ya? Nah, kok dia bisa berjalan? Kan dia lumpuh sejak lahir. Kok dia bisa melompat dan memuji Tuhan? Dan akhirnya semua orang yang melihat itu semuanya takjub, mereka kaget dan mereka terheran-heran, adik-adik semuanya. Dan di sini Kak Putri mau sampein ke adik-adik semua, saat kita sakit pasti nggak enak dong ya, kita nggak bisa kemana-mana, kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa tidur ya.
terus kalau nggak enak badan, mau tidur nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak, semuanya jadi terbatas kan ya. Tapi mari kita belajar nih adik-adik, saat Tuhan Yesus Kristus, kata Petrus, demi nama Yesus Kristus berjalanlah, dan orang itu berjalan, dan kita percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Saat kita berdoa, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh. Nah, jangan lupa adik-adik, kalau Tuhan udah sembuhkan kita juga jangan lupa untuk kita menyaksikan, kita bercerita ke teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita ceritakan, kemarin aku sakit loh, kemarin aku sakit dan Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, itu kita sudah menjadi berkat buat teman-teman kita, dan kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jadi kalau kita udah diberkati, kita udah disembuhkan, atau kita sedang membutuhkan sesuatu, terus Tuhan kita berdoa dan kita diberi oleh orang tua kita atau diberi orang lain, nah kita harus mengucap syukur dan jangan lupa menyampaikan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal firman Tuhan adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan, dan Kak Putri mau beri satu ayat hafalan buat kita semua. Oke adik-adik, ayat hafalannya ada di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan lupa ya adik-adik, dihafalin di video dan dikirim ke Kanita atau di dalam grup sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Shalom anak-anak sekolah minggu Karis yang diberkati Tuhan. Kalian anak yang luar biasa, anak yang cerdas, anak yang pintar. Kalian sudah mengikuti ibadah hari ini dan Tuhan Yesus sangat senang dengan apa yang kalian lakukan ya. Sekarang kita akan doa, kita akan menutup ibadah kita bersama-sama, dan kita akan sama-sama membaca doa kita kepada Tuhan Yesus. Mari, lipat tangan kalian, tutup mata, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati kakak-kakak Karis Kids yang hari ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Kami sangat diberkati Tuhan, berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, jasmani, rohani mereka berlimpah-limpah Tuhan. Berkati papa, mama, kakak, adik kami Tuhan. Berkati guru-guru kami yang mengajar kami di sekolah. Meskipun tetap online, tapi kami bersyukur karena Kau memberikan kami kesehatan. Berkati semua kami Tuhan, dan bangsa kami Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau waktu engkau memulai ibadah ini, dan sampai kapanpun Tuhan akan memberkati engkau. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau menjadi anak yang cerdas yang diberkati, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.